takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bertakwa. Orang yang melaksanakan perintah Allah, itulah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu bukannya saja, orang yang bertakwa itu bukan ismun fakot, orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar simbol-simbol secara fisik, secara dohir fakot. Ustaz, Gus, Kang, Le, Yu, nih gue sudah bertakwa, buktinya apa nih? Gue sudah pakai songkok. Nah kebetulan yang anak pakai ini songkok warna hitam, ada yang menyebut songkok nasional. Nih sudah pakai songkok haji, songkok putih. Nih gue sudah pakai turban. Nih gue sudah kemana-mana pakai baju takwa, pakai gamis. Nih gue sudah pakai sarung. Nih gue sudah bawa tosbeh, satu jumlahi kabeh. Apakah itu ciri orang bertakwa? Mungkin, tapi itu hanya sekedar simbol. Takwa yang sesungguhnya, mukmin yang bertakwa adalah al-khauf menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tidak diridhai oleh Allah, takut kalau dimarahi Allah, takut kalau mendapatkan dosa, takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Bukan takut kepada manusia, bukan takut tidak bisa makan, bukan takut urusan dunia. Itulah kalau sudah takut begitu, berarti kita terkena penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Naudzubillah min dzalik. Cinta dunia, takut akan mati. Itulah penyakitnya orang kafir, penyakitnya orang kapitalis yang dikit-dikit kapital, dikit-dikit materi, uang. Baik, para iman. Jadi begitu orang yang bertakwa dia begitu itu. Jadi orang yang al-khauf dan takutnya kita, yakni takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ditunjukkan dengan apa? Al-khauf wal makrun bil idomah. Semakin takut kita, semakin kita mendekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah. Berbeda dengan takutnya kita kepada manusia atau makhluk. Ini saya tanya sekarang pemirsa atau Mas Alif. Nah, jujur saja, sebagai manusia, al-insan, basyariyah, manusiawi. Saya tanya sekarang, Anda semuanya, tepatnya Mas Alif yang bisa menjawab. Jujur, takut enggak? Nah ini mau roboh nih tripodnya ini karena ada si kecil ini. Ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Misalkan sedang asik seperti ini, sedang asik duduk-duduk seperti ini, kemudian ada singa liar datang masuk ke rumahnya akhina Alif, kira-kira takut nama mboten? Ajrih nama mboten? Takut sekali Ustaz. Jangan kemudian mentang-mentang nih gue punya ilmu sayupi angin, nih gue punya ilmu apa? Lembu sekilan. Waduh, nih gue punya ilmu kebal. Karena saking tebalnya tubuh kebal. Itulah kebal ya. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimah. Secara basariah, secara manusiawi kita takut. Nah, ketika kita takut sama singa tadi itu, sama makhluk Allah tadi itu, menjauh apa mendekat Mas Alif? Menjauh. Nah, itu paling-paling Mas Alif ada anaknya, ada istrinya, padahal sebenarnya juga takut itu sama harimau, sama singo edan gitu kan, singo edan lagi, wah, tapi diberanikan, sok-sok berani, seolah-olah berani karena ada istrinya, ada anak-anaknya. Oh, jangan takut, padahal hatinya gemeter. Nah, itu manusiawi. Atau misalkan yang umum nih, kita semua sedang mengendarai kendaraan, sepeda atau mobil, lewat perjalanan dari Malang menuju Pasuruan, ternyata kemudian di Purwodadi ada operasi besar-besar. Sudah kesalahan. Misalkan kita mati, atau pajaknya terlambat, atau ada apa. Maka kita takut, kalau tidak takut berarti dilaporkan. Tidak normal. Ketika kita takut sama petugas tadi itu, maka manusiawi. Dan ketika kita takut, maka kita akan menjauh. Minimal itu berhenti dan wirid zikir. Utano, sing terus. Nah, itu karena kalau terus operasinya selesai, bubar dan bisa melanjutkan perjalanan. Itu kalau kepada manusia, kepada makhluk menjauh kita takut kepada Allah karena kita melakukan kemaksiatan, kesalahan kepada Allah, maka kita diperintahkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan rahimani rahimahullah. Itulah sesungguhnya orang bertakwa.
Jadi berkorban ini jangan sekedar ritual saja, apalagi riak pamer. Nih gue berkorban sapi, semok, putih, mulus, misalkan, Masya Allah. Nih harganya 100 juta. Ayo Pak rahimani rahimah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meraih ibrahnya. Di antaranya adalah yang kedua adalah bertakwa. Kita lanjutkan Mas Alif ya. Ya baik. Pemirsa rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang sedang menikmati dan menyaksikan kajian online, semoga kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi abdan syakuro, jadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Yang ketiga, dengan berkorban ini, di mana kita melaksanakan syariat Nabi Ibrahim yang sekali kemudian diambil sebagai syariat Islam, syariat Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini, maka kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, kita senantiasa berdoa, bermunajat, kita mengharapkan dapat syafaat, kita sering membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sambil bernasyid ria, berqasidah ria, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Sholli wa sallim iman al-mahda. Tak penting, tidak masalah. Apalagi Mas Alif ini kan termasuk munsyid, ya kan, penyanyi yang hebat. Jadi malu saya, nggak saya lanjutkan ya. Baik, ayo rahimani rahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam Rawahu Baihaqi, Daruqutni, dan juga Al-Hakim menyampaikan bahwa barang siapa yang mempunyai keluasan harta, dia ini kaya, dia ini mampu, punya rezeki, dan tidak, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ayol ikhwah, makanya kemudian Imam Hanafi mengambil atau mengistinbat hukum bahwa berkorban itu wajib, bukan cuma sekedar sunnah muakkad. Memang di antara 4 mazhab ada perbedaan, tapi kita tidak akan bahas itu. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah? Kalau keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu-cucu kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mau berkorban, mengorbankan sebagian harta. Ustaz, mengorbankan jasad kita, mengorbankan fisik kita, mengorbankan tenaga kita, energi kita, dakwah, untuk dakwah. Ustaz, saya sudah nggak bisa kemana-mana Ustaz, saya bisanya hanya IT Ustaz, saya bisanya begini-begini Ustaz. Maka antum berkorban, dengan itu mengorbankan, mempersembahkan keahlian antum, kemampuan antum, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo lewat, banyak jalan, kata Bang Roma, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Saat ini di jam handphone saya jam 20:23. Masih ada waktu Mas Alif? Iya, masih ada. Berikutnya kita lanjutkan yang keempat, ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Dengan mengambil sejarah, dengan belajar sejarah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan Ismail, dan Nabi Ismail juga rela berkorban, dikorbankan, disembelih. Hikmah yang keempat adalah dengan berkorban kita akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ghafarah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang artinya adalah Rasulullah memanggil, ya Fatimah, kiamat, berdirilah. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu akan diampuni mulai dari tetesan darah pertama hingga berakhirnya darah terakhir.
Subhanallah, mendapatkan ghafar, mendapatkan ampunan. Keluarga mana, ayah mana, anak mana, suami mana, istri mana, orang tua mana, mertua mana yang tidak berharap ampunan dari Allah. Makanya kita sering melakukan istighosah, kita sering melakukan istighfar. Itu dari bahasa ghafaro. Ghafaro artinya apa? Penutup. Karena ketika nanti kita menghadap Allah Sang Maha Penghisab, di yaumul hisab, di yaumul kiamah nanti, semua apa yang kita lakukan ditampakkan oleh Allah. Rekaman itu pun akan kita tonton dan kita akan malu, nangis melihat bagaimana dulu kehidupan kita. Di saat itulah kita memohon ampunan dari Allah, memohon penutup dari Allah, memohon hijab dari Allah, agar kejelekan itu, kemaksiatan yang dulu di dunia kita lakukan, ditutup oleh Allah, dihapus oleh Allah. Karena kita istighfar, karena kita taubat, tubu ilallah, taubatan nasuha. Segeralah bertobat, segeralah meraih ghafaro, ampunan dari Allah. Jangan ditunda-tunda. Baik, ayo ikhwah, sebelum kita lanjutkan ke poin selanjutnya, sementara poin 1, 2, 3, 4 sudah ada pertanyaan yang masuk, kami persilakan kepada Akhina Alif Ridho dan Al-Fakir istirahat minum-minum dulu. Fadl Akhina Alif. Ya, Ustaz Muhammad Arifin, jazakallah khairan, pemaparan sekaligus pengambilan dari hikmah besar yang Allah ajarkan pada kita melalui kisah keluarga Ibrahim, yang mana memang keluarga Ibrahim merupakan potret keluarga yang memiliki totalitas sikap serta keyakinan kepada Allah, bahwasanya hidup itu untuk mengabdi kepada Allah SWT. Termasuk juga Ustadz tadi panjenengan sampaikan terkait hikmah-hikmah kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, bagaimana Ustadz terkait hal itu jika kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita harus secara totalitas taat kepada Allah. Tentunya kalau kita kaitkan bagaimana kita ini bisa berkorban dengan apa yang kita punya sebagai wujud ketotalitasan kita terhadap perintah Allah. Ini pertanyaan dari Mas Ari Pejuang di kanal YouTube kita. Di mana? Ini kami ulangi lagi, bagaimana agar umat Islam bisa totalitas taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Terima kasih atas pertanyaannya, sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Ari yang telah dibacakan oleh Akhina Alif Ridho tadi. Ayo ikhwah pemirsa rahimani rahimakumullah. Terwujudnya sosok Nabi Ibrahim sebagai ayah, sebagai abi, terlahirnya sosok Nabi Ismail, sosok anak yang taat, yang luar biasa, yang kemudian dewasanya menjadi nabi, tidak ujug-ujug, tapi butuh ikhtiar, butuh proses. Maka sebagaimana juga saat ini, untuk mencetak sekaligus juga menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi ayah, menjadi orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi taatnya bukan parsial, bukan sebagian kecil, tapi taatnya adalah apa? Maka butuh perubahan dasar sekaligus juga perubahan yang besar. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan itu semua bukan suatu hal yang mustahil terjadi, bukan suatu hal yang ghairu ma'qul, yang tidak masuk akal, bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ayo ikhwah, karena itu janji Allah dan itu juga perintah Allah agar kita taat kepada Allah secara kafah. Maka butuh tahapan-tahapan. Ayo ikhwah rahimani. Maka kalau dilihat dari sisi pelakunya, maka dimulai dulu dari keluarga kita ini.
kita sebagai ayah, sebagai abi, sebagai papa, sebagai ebes, istri kita sebagai ibu, anak-anak kita ini, apakah sudah meniru Rasulullah SAW? Apakah sudah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau kita ngaca, kalau kita bercermin, jauh. Bainas sama iwal sumur bor, ya. Bagaikan langit dan sumur, itu pun sumurnya masih dibor lagi. Jauh. Kalau sudah kita belum meneladani dan masih jauh, kemudian kita berharap, ya rumahku tidak masuk akal. Maka butuh ikhtiar ke sana. Nah, untuk meraih ke sana, butuh tahapan-tahapan, one by one. Tunggal by tunggal, kolilan, titik by titik, kata orang Madura, nih skoni iya. Butuh tahapan itu. Kita perbaiki ini. Ifhamul ummahnya ini, perbaikan umatnya ini dimulai dari keluarga kita. Bagaimanakah ibadahnya? Sudah sesuai dengan syariat Allah atau belum? Bagaimanakah muamalahnya? Transaksi bisnisnya, jual belinya, ketika mencari nafkah, ketika sudah punya nafkah, nafkahnya ditasarufkan, dinafkahkan, sudah sesuai syariat Islam ataukah tidak? Membangun rumah, sudah sesuai syariat Islam ataukah tidak? Membeli kendaraan, sudah sesuai syariat Islam ataukah tidak? Menyekolahkan anak, sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Ustaz, susah Ustaz saat ini Ustaz. Nah, justru disitulah kita harus memulai dari keluarga kita, butuh tahapan-tahapan, dan yang dilihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan natijahnya, bukan nataijnya, bukan hasilnya, tapi prosesnya, sejauh mana kita ikhtiar. Ustaz, keluarga saya sudah saya usahakan, saya ikutkan ngaji Ustaz, saya perintahkan hijrah Ustaz, saya perintahkan begini-begini, berbusana, berbaju yang Islami sesuai dengan syariat Islam Ustaz. Memang belum bisa kafal Ustaz. Bagus, aksan tuh. Ustaz, dalam rangka mencetak ke sana, anak-anak saya sekolahkan di sekolah-sekolah Islam Ustaz. Bukan sekolah-sekolah sekuler, bukan sekolah-sekolah umum. Ketika hari Jumat pakai kerudung, ketika Senin sampai Sabtu pakai rok ini, rok mono, rok mana lagi. Nah, masih ingat ya Mas Alif ya, bedanya rok mini, rok mono, rok mana lagi. Ya kan? Terus roknya sudah nggak ada lagi. Bayangkan, berarti itu kan orangnya sekuler itu, nggak taat secara total itu. Ayo, wah, rahimani, rahimah. Maka butuh tahapan-tahapan tadi itu, dimulai dari keluarga kita. Nah, kalau sudah keluarga kita, keluarga yang taat, keluarga yang Islami, sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ismail, Nabi Ishak, maka akan menjadi keluarga-keluarga, kumpulan-kumpulan keluarga yang Islami, yang taat, menjadi masyarakat. Karena kumpulan-kumpulan keluarga akan menjadi masyarakat. Kumpulan keluarga menjadi RT yang Islami, RT Islami menjadi RW yang Islami, menjadi kumpulan lagi dusun yang Islami, dusun menjadi Koryah Islami, Koryah yang Islami menjadi Madinah yang Islami, Madinatul Munawwarah, sebagaimana kota di Madinah yang bercahaya. Wah, bercahaya karena apa? Dengan Islam, bukan dengan yang lain, bukan dengan bangun tol tapi utang riba. Masya Allah. Bukan oriented, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, betul. Berarti bangun umat ini dengan Islam secara kafah, rohnya dibangun, jasadnya dibangun. Nah, kalau sudah keluarganya Islami taat, warganya taat, insya Allah negaranya akan taat kepada Allah SWT, bumi ini akan taat kepada Allah dan menjadi baldatun thayyibun wa rabbul ghafur, menjadi sebuah negara yang makmur, kerto tentrem raharjo, noto botongi pinggir segoro karo ngombe teh botol sosro. Aduh, mohon maaf ikannya ini. Sebuah negara yang mendapatkan ridho dari Allah SWT. Yang dulu katanya negeri ini, Masya Allah, bukan lautan, hanya kolam susu gitu Mas Ali. Coba bayangkan kayu ditancapkan jadi tanaman, kawat besi dilempar jadi pancing jadi ikan. Loh gitu, kemudian banyak hutang, kemudian rakyatnya banyak nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Maka ini ada yang salah.
Saya karena tidak kembali kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak meneladani Nabi Allah Muhammad, tidak meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meraih itu semuanya butuh tahapan, bukan ujuk-ujuk, bukan sekonyong-konyong, bukan salah. Ayo tentu apa itu yang penyihir atau apa itu magician siapa itu Mas ya? Yo dibantu yo tepuk-tepuk itu loh ya, jadi lupa saya. Nah, kakek siapa? Negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah ujung-ujung jadi yo enggak, butuh tahapan, butuh perjuangan, dan yang lebih penting itu pengorbanan. Sebagaimana kepada pertanyaan tadi, iya. Nah, di antara masyarakat ini, komponen umat ini punya kemampuan di mana? Jadi, yang tadi supir di bidang perangkotan, yang jenengan bergerak di bidang catering, ya jenengan bergerak berkorban untuk Islam, untuk taat di bidang perdaharan atau perbadokan, kan begitu. Di bidang catering tadi itu, jenengan yang ahli IT, ya berjuang di situ. IT-nya untuk dakwah, bukan untuk maksiat. You understand? Nah, begitu. Anda sebagai petani berkorban di situ, Anda sebagai penguasa ya berkorban, justru mumpung Anda punya kekuasaan, yuk kita berjuang bareng-bareng, mengikuti, meneladani Rasulullah, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo ikhwan, negeri Timur Tengah yang gersang berkat doa Nabi Ibrahim sekaligus ikhtiar Nabi Ibrahim merubah kondisi tadi itu, Mekah yang kota gersang itu yang ada, boleh tidak ada, tapi buah banyak dan melimpah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wasilah diantaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi jangan khawatir, insya Allah dengan taat kepada Allah secara kafah butuh tahapan-tahapan, butuh ikhtiar, penuh keyakinan dengan merubah dan tetap dalam real Islam. Insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan, kenikmatan, kemakmuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alif video kami kembalikan kepada Anda. Ya Ustaz, pemirsa sekalian, memang tidak ada sesuatu yang terwujud dengan proses singkat. Ya. Artinya memang harus ada usaha dan tekad yang kuat untuk memulainya. Dan sesuatu yang dimulai itu memang mungkin awalnya terasa berat, tapi jika memang yang dimulai ini sudah sejak awalnya disandarkan pada Allah, meraih ridho Allah, dan mengharap pertolongan dari Allah, tentu pengorbanan dan sikap totalitas kita dalam ketaatan pada Allah menjadi sesuatu yang bisa kita usahakan. Alhamdulillah wa syukurillah telah sampai pada penghujung waktu dan kita telah mendapati banyak sekali hikmah dari nasihat serta pelajaran dari Ustadz kita Muhammad Arifin yang insya Allah akan memperkuat pemahaman kita serta mempertebal keimanan kita di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari awal daripada bulan Zulhijjah. Semoga keteladanan daripada keluarga Ibrahim alaihissalam tentang pengorbanan, tentang ketaatan, dan tentang keyakinannya kepada Allah SWT juga menjadi sikap kita dan karakter kita di masa kita hari ini. Mungkin ada 1-2 kalimat Ustadz untuk bisa kami catat atau menjadi kesimpulan pada kesempatan kali ini. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih terus Afina Alif Ridho, pemirsa rahimani rahimakumullah. Kurban itu untuk taat, kurban itu manut, kurban itu untuk manut. Manut kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manut kepada syariat Allah, manut kepada syariat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manut kepada syariat Islam. Sejarah mencatat ketika Nabi Musa manut
dengan perintah Allah dalam kondisi terjepit, dikurung, dikelilingi, dikeroyok oleh pasukan musuhnya Fir'aun. Maka Allah merintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkat ke air laut itu. Ketika melakukan itu karena perintah Allah, maka jalan keluar pun diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan secara bertahap. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat kapal dan manut taat dan harus mengorbankan keluarganya, mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya Kan'an yang tidak taat kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, disuruh beriman dan perintahkan oleh Allah, buatlah bahtera, buatlah perahu, dan resikonya adalah dihina, diejek. Nuh, ini musim kemarau dan Anda membuat perahu di atas gunung, di tengah hutan. Tapi karena mendahulukan dan manut taat kepada perintah Allah, syariat Allah, maka bahtera itu pun dibuat dan kemudian banjir melanda. Dan kesimpulannya, ayo ikhwah, Nabi Nuh bersama pengikutnya, Nabi Muhammad manut terhadap perintah Allah apapun itu dalam rangka bi'tsur Rasul, menyampaikan risalah Islam, risalah Rasul. Akhirnya dia menjadi orang terbaik di antara yang terbaik. Maka kalau kita ingin menjadi orang terbaik, menjadi orang terbaik, menjadi anak terbaik, menjadi umat terbaik, tiada lain adalah manut dan taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah, dan itu semua terjawantahkan dalam syariat Islam. Insya Allah kita akan hidup indah di dunia, indah di akhirat. Allahumma amin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Magzi, Zukria Stalafista, Syahri and Gracias, Manasias Aloha, Sayonara, Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.